Yang dia belum nonton itu konsernya Fatif pernah kan? Apa itu? Fatif siapa? Konservatif anjing. Aduh. Oh, sama ini, sama Kalian temen sama gua lama tapi mulai lambat. Sekarang kedatangan teman lama, kawan lama yang kita pernah satu program di ILK, Ronald Surapraja. 4 tahun 10 bulan. Wes, 4 tahun 10 sampai dihitung ya. 4 tahun 10 bulan karena Indonesia detail. Lawak Club itu salah dua dari acara TV yang sangat gua cintai. Wih, bener, setelah ya. Extravaganza, ILK. Oke. Dan bisa dikatakan Kang Ronald ini gudangnya ilmu ya. Ngobrol apa Dia aja senang tahu. pasti enggak dong. Enggak, maksudnya ngobrol apa aja sama dia tahu. Nyambung. ILK aja dia based on buku. Iya. Tapi kan ngaco ujung-ujung. Iya, tapi kan tetap ada ilmunya itu. Tapi Ngaco. benar. Untuk mengacaukan sesuatu itu kita harus tahu yang benernya dulu. Iya, harus paham. Nah, itu yang namanya ini. twist tuh begitu. Makanya saya ini khawatir ini obrolan akan lebih dari sejam. Kita mau ngomongin musik, motor, program, entertain, Semua. agama, paham dia. Iya. Jadi kita mulai dari mana? Aja, gua sama Dia yang lagi tren nih ya. Kita semua orang tahu namanya The Prediksi. Prediksi. Jaya. Nah, Tahu. tak. Siapa kita? Prediksi. Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi. Jaya. Loh, founder. Orang kan founder itu awal gimana sih, Kang? Awalnya siapa aja sih prediksi itu Jadi sampai bayangkan. 13 ya sekarang 13. ya. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Jadi Ya. bayangkan sebuah geng motor Yang jarang motor. yang jarang motoran dibentuk di masjid. Nah, itu Masjid mana tuh? Di Masjid Al-Hijrah Bintaro. Oke. Jadi gue lagi sholat Jumat, pas Ya. assalamualaikum, di belakang gini, tok gitu. Leh, Andre. Iya. Kan ke rumahnya dekat kan? Iya. Kirain lu jadi imam lagi, begitu ditepak lu langsung jadi imam lagi. Enggak ya. Bukan salah Dia lagi di bacaan masjid. dong. Ini kan sudah Iya, Assalamualaikum. udah selesai. Selesai. Iya. Terus Nah, motoran yuk. Menarik juga nih. Oke. Sama siapa ya? Yang orang Bintaro aja dulu. Oke. Siapa? Ferry Mariadi situ. Iya. Vincent situ rumahnya. Oke. Stevie orang situ. Tora Pondok Labu deket deh. Iya. Desta Kemang oke deh gitu. Awal tuh cuma 7 orang, Gading juga ada tuh. Ya. Akhirnya nambah sini, bawa downline sini, bawa downline ini, akhirnya udah 13 orang. Dan kenapa namanya prediksi? Karena Yang ngajak Solihun tuh siapa? nah itu gue juga nggak tahu, kayaknya dia gabung sendiri deh, gue juga bingung. Nah, ini pertanyaan Yang ngajak apa? dia siapa, bener? Iya itu karena itu pertanyaan semua netizen itu. Betul. Siapa yang ngajak Solihun? Apakah dia muncul dengan tiba-tiba? Iya. Wah, gue aja lupa tuh. Siapa ya? Karena kalau Kang Soleh dulu kan circle-nya anak stand up kan? Iya. Anak Di stand luar kita, up, betul, di betul. luar Tapi gitu. Akal nih. secara apa ya namanya ke ininya dia tuh dekat banget dengan hal-hal yang mistis. Tapi dia Kenapa? Dia tuh kan kayak jelangkung gitu. Datang tidak diundang, pulang nggak diantar. Jadi dia tuh tiba-tiba datang aja. Orang tuh Kenapa dia ikutan? nah gitu tuh. Tapi kalau dengan kayak Kang Stepi, yang musik ya, Vincent, Desta, dia Vincent. kenal dekat. Kenal. Karena dia kan dulu wartawan. Iya. Wartawan Rolling Stone Iya. kan. Oh iya, Saya paham. benar. Playboy nyambung. dulu awalnya mah dia mah. Oh, iya? Hah? Wartawan Playboy dulunya. Oh dulunya. Dulunya iya. Nah, lu paham kan? Dia tuh apa aja tahu deh kayaknya. Lah emang temen kuliah. Sekarang dulu. ada yang menarik, semua anggota prediksi itu depannya L apa. Ya, Oh ada julukannya. ada julukannya. Julukannya. Itu- Oh itu emang dibuat sendiri atau orang yang ngasih? Enggak. Jadi lu ngasih buat si ini ngasih buat lu gitu misalnya. Bukan, jadi itu awalnya ketika kita trip pertama kali di luar Jakarta, di Bali waktu itu. Oh ke Bali. Di Bali waktu dan itu sebetulnya nggak semuanya ada. Ntar saya kalau ke Bali, Enggak motornya lu dibawa ke sana atau lu jalan dari Motornya bawah? motor yang ada di sana, kita Oh, nyewa di ngambil sana. ya. Motornya. saya kalau ingat yang ke Bali berarti kostum senam. Itu Sukabumi. Yang Bali kostum apa? Bali, Bali. itu belum pakai kostum. Oh, Bali belum. Kita benar-benar masih riding aja. Oh, iya, oke. Belum jadi yang begitu-begitu belum. Oke. Oh, belum ada belum, ininya. oke. Tematiknya Baik, belum. silakan. Itu tematiknya itu sendiri terpengaruh oleh panti pijat. Enggak. Tematik. Iya tematik soalnya. Enggak. Ini boleh merokok nih? Ini Iya, boleh boleh. silakan. Ini tim motor. Jadi waktu itu sebetulnya itu yang ngasih nama itu kebanyakan Desta. Oh, Desta. Desta. Oke. Desta. Semua dijulukin sama dia berdasarkan
Trip itu atau apa yang terjadi di hari itu. Dalam trip itu ini melakukan ini, kebiasaannya ini, Dikasih itu nama, disingkat. Dikasih nama. Oke. Bisa. Kang Ronald Si Destanya sendiri namanya siapa tuh? El Botuna. Oh, Ya, El Botuna, Bocah tua nakal. Udah nggak usah dijelaskan, langsung kelihatan. El Botuna. El Botuna. Terus pindah, Vincent El Ternak. El Ternak tuh. Terlambat nakal. Oh, baru sekarang. Ya, terus saya tahu nakalnya. dia. Terus Dia baru sekarang. telat nakalnya ya. Aduh. Andre. El Matador. El Matador tuh apa? Semangat tak pernah kendor. Oh, Padahal yang paling kendor semangatnya. karena dia ketua. Karena kami pernah, yang ke Sukabumi nih. Oke. Rumahnya di Bintaro. Oke. Ketua paling depan. Di Ciputat minta ganti naik mobil dia. Bintaro Ciputat baru 4 kilo. Masuk angin gua nih. Iya benar, karena dia kan suka banyak pusingnya. Dipilih menjadi ketua, bukan dia paling berwibawa, Betul. paling kaya aja rumahnya gitu. Iya. Jadi kita bisa nongkrong di Jadi situ. betul itu Nongkrong di biasa. situ. Paling kaya ya karena paling kaya. Paling gampang. Jadi kalau ada apa-apa bisa nekorin dia. Betul. Iya. Gitu. Surya El Kerabat kalau nggak salah. Surya El Kerabat, kerjaan apapun diembat. Iya. Dia lagi kenceng-kencengnya. Lagi dia. kenceng-kencengnya. Terus Kang siapa lagi? Stepi, Kang El Stepi. Gorila, El Gorila tuh apa? gondrong dari lahir. El Gorila. Kocak-kocak ya. Vincent Soleh udah. apa Soleh? Soleh Solihun. Kalau soalnya bener-bener yang terjadi pada hari itu. Yaitu El Pipi Memar. El Pipi Memar. Pilih-pilih teman sekamar. Oh, dia maunya sama siapa? Waktu itu kan kita diundi biar akrab kan. Siapa sama siapa aja tidur dong gitu kan ya. Iya. Waktu itu dia pas diundi sama Vincent. Iya. Udah pasti nggak nyambung aja tuh. Vincent sama Soleh. Dua pribadi yang nggak pernah main bareng, bercanda juga beda gitu. Iya, betul. Terus dia yang komplain, kayaknya gua nggak cocok sama lu deh. Wah, lu pilih-pilih teman sekamar. El Pipi Memar. Akhirnya Soleh paling banyak sama gue tidurnya. Iya. Iya, karena bisa ngobrol Sunda. Ngobrol kali Sunda, ya. Dan bahasa paling Sunda. ngeselin tuh Soleh. Iya. Kalau dia mah kan lurus, mukanya tuh lurus. El Domina, ada El Domina. Tora, El Dominal doyan minum alpukat. Iya. Iya. Nakalnya udah dari dulu. Iya, Alpukat dari dari dulu. sekarang itu dia alpukat. Iya. Terus si Wendy, El Luka. Luka. Lucunya kadang-kadang. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Kan lucu banget kan, lucu Iya, terusan. Waktu itu. Terus siapa lagi ya? Gue. Oh, lu apa namanya? Waktu itu di Bali kami dijamu di sebuah hotel. Seafood, lobster gede-gede. Wah, aku makan, semua makan. Cumi apa? Tak, kaku di sini nih. Oh. Yang lain main, gue yang ada obat kolesterol nggak? Ya, Obat kolesterol. Langsung gue pulang ke kamar dan tidur. Makanya namanya El Kolbu. El Kolbu tuh? Kolesterol kambuh. El Kolbu. Akhirnya penasaran saya terjawab sudah ya. Dengan singkatan-singkatan. Ferry Mariadi itu. dong, belum. Ferry Mariadi Iya. itu. Tahu kan bentuknya bagaimana kan? Selalu rapi. Iya, stylish Bukan rambut. El Bancidos dia. Mirip. Dia itu El Kartika. Oh, El Kartika. Kekar, cantik, alami. Kartika. Karena kan dia meskipun cowok banget, tapi Iya, kan tapi dia, ya. bah gitu kan gitu. Aduh, dan setiap kegiatan yang dilakukan Freddy udah pasti trending lah. Pakaian udah nyoba. Mulai pakaian sampai apal. Pakaian ular, pakaian senam. Pernah pakai pakaian yang pink. macam-macam tapi kebudayaan ini Indonesia. Ya, Pernah ada juga. ulang tahun. Itu yang bikin beban mental waktu pakai baju apa itu? Semuanya juga bikin malu sih. Semuanya bikin malu. Apalagi kalau kita pas pakai baju ketemu orang. Oke. Terakhir itu waktu di Solo Jogja kita pakai hansip. Pakai Ya. baju hansip, pakai motor gede gitu Ya. kan ya. Jadi kebayang ini hansip kelurahan mana kaya semua gitu kan ya. Gitu. Yang Iya, paling iya. lucu Dan tapi pernah pakai SD kan juga pernah. Pernah itu di SD Jogja juga waktu itu. Yang lari bareng-bareng fotonya. Iya. ya. Iya. Waktu kemarin terakhir di Amerika yang pakai baju ular itu. Iya, ular. Mau malu nggak ada yang kenal, cuek aja gitu. Cuman anjing kenapa pakai baju ular sih? Kan ada babi ya, kan ada babi ya. Baju ular. Jalan-jalan di Hollywood pakai baju ular. Ini keteknya kelihatan. Anjir, ngapain sih? Ngapain? Tapi kan kena jadi sebuah kenangan gitu kan. Oh, sama yang terakhir itu Solo Jogja yang pakai daster. Oh, pakai daster iya, itu. Pakai iya. daster yang mereknya palsu semua. Gading tuh apa namanya belum? Gading itu El Buser. Bujangan seru. Oh iya, ini kan jangan seru. Oh. El Buser. El Buser. Orang yang paling diiriin di prediksi. Iya, karena dia masih bisa Bisa kemana-mana. Kegiatan-kegiatan direncanakan di planning setahun ke depan mau kemana atau dadakan sih biasanya?
Ya nggak dadakan juga, nggak mungkin dadakan. Iya, kan Ngatur mereka sibuk 13 semua. orang tuh susah. Palingan 2 bulan, 3 bulan sebelum lah. Ntar kesini nih. Dan sebetulnya riding bisa diadakan jika ada sponsor. Oh gitu ya, udah mulai pakai menerima. sponsor sekarang. Alhamdulillah nggak ketampung. Cuman kami selektif. Karena apa? Ketika melibatkan uang, kami jadi nggak fun. Iya betul, lu terikat. Ada semacam beban. Lagi nyantai, guys, bikin konten yuk. Iya itu Gitu loh. mau. Itu biasanya Andre yang gitu ya. Ya karena memang dulu tayangnya di Taulani TV sih memang. Iya, Gitu. iya kan itu. Tapi kan buat kita juga. Iyalah. Sampai akhirnya kita batasin satu trip 2 sponsor aja deh. Gitu loh. Tapi keren sih prediksi di tengah gelombang entertain dikuasai anak muda, ini bapak-bapak ya. Masih bisa kompak lah. Kreatif dan selalu jadi panutan. Tepuk tangan dong buat prediksi. Salut nih. Ah. Ini nih ya. Sekarang turnya dia. Dia tuh punya apa? Selalu harus punya me time. Kok tahu? Lah dia mah kan memang dari dulu juga waktu zaman di LK kan dia tiba-tiba gua harus pergi ke sini karena dia udah membuat program. Nih yang mungkin mau saya tanyakan, saya tahu ini sejak di ILK dulu dia sering cerita. Kang Ronald sering cerita tahun depan mau ke sini tahun ini berkaitan dengan konser musik. Ya, beliau ini YouTuber. Penggemar YouTube. Nah, bukan YouTuber dong namanya dong. Penggemar YouTube. Penggemar YouTube kan YouTuber ya? Bukan YouTuber dong. YouTuber. Kalau fansnya YouTube apa? Nggak ada kan dulu kan ale-ale gitu kan ya? Ya masa sobat YouTube nggak ada dong. Sobat YouTube. Penggemarnya YouTube tuh Michael Jackson. Memang YouTube top, maksudnya nomor 1 di. Bagi saya iya. Secara musikalitas, secara lirik, secara aktivitas sosial nomor 1 menurut Berarti saya. lu harusnya suka Michael Jackson. Kenapa? Salah satu yang memuja YouTube Michael Jackson. Ya. Karena Michael Jackson setiap dia, I love you Michael, I love you too, I love you too, gitu. Kemudian kan saya bilang, YouTube. Nih, Bonra tuh hebat nih ya, banget, nih Bono mungkin tuh. banyak orang yang belum tahu juga. Orang sekarang rebutan, war lah istilah, war tiket sekarang lagi. Dapat Coldplay posting, konser musik, Taylor Swift diposting. Ini nih, sudah berapa konser di dalam dan luar negeri yang sudah ditonton? sebutkan bandnya aja. Kalau di YouTube mah lu ngejar-ngejar. Australia. Itu saya udah 14 kali dan akan berangkat lagi nanti Desember buat yang ke-15 kali di Las Vegas. YouTube 14 kali. 4 apa? Ya. Saya umroh aja baru 2 kali. Ya beda. Umroh sama YouTube gimana sih lu disatuin? Bar, tenang Bar. Umroh baru sekali. Ampun ya Allah, saya udah nyawi sekali. Ampun ya Allah. Dia lebih mendahulukan YouTube ya Allah. Ampun, maaf. YouTube 14 kali. Di 14 negara, maksudnya 14 tempat. kali itu di 8 negara. Jadi intinya gini, kalau saya kalau buat Dia lagi tur, berarti lu ada yang pernah nonton 2 kali ketika turnya dia. Betul. Tuh kan benar. Jadi misalnya di negara itu, misalnya di London nih, YouTube 3 kali show-nya. Saya tonton semuanya. Di hari yang sama dengan urutan lagu yang sama tonton aja terus. Terus band lagi, sebutin Kang, band apa Kang? Saya sih tinggal yang dia belum nonton itu konsernya Fatif pernah kan? Apa itu? Fatif siapa? Konservatif anjing. Aduh. Oh, sama ini, sama Lu temen sama gua lama, tapi mulai lambat. sama Konservatorium. Ya Allah. Konservatif. apa Coldplay. Udah 7 nanti berangkat lagi tahun depan. Nambah lagi. Lu Oasis lu. Oasis udah keburu bubar, belum sempat menonton. Oh, belum sempat. Belum sempat menonton. Kalau akan ada nih Tapi yang lu lihat ya dari semua konser itu, mana yang menurut lu paling keren gitu konsernya? Secara show saat ini Coldplay. Secara kemasan sangat bagus. entertaining lah. Sangat. Jadi bukan soal manggung tapi lightingnya, screennya, gimmicknya, apanya. Tapi lu ingat, pernah nonton Take That nggak? udah baru kemarin, bulan lalu. Tuh kan. Udah Take Di That London. yang mana? Take That kemarin saya nonton di Yang tanpa minus si Robbie Williams, dong. tanpa Robbie Williams. Jadi kemarin saya nonton di British Summertime. Jadi setiap summer tuh gua pasti ke London. Kemarin aja gua bulan Juli di London gua nonton Take That, Bruce Springsteen yang ketiga kalinya, Bruce Springsteen itu. Billy Joel, Nyanyinya gimana? Daryl. Bagus banget. Udah tua lah, gila lu Bruce Springsteen. Edan Kang, 71 tahun, masih gagah. 71 tahun Edan. Edan keren. Mick Jagger aja berapa tahun Sekarang 80. Mick Jagger ya? 80. Rolling Stone pernah dong? Pernah, paling depan. Buset. Dan gue yang nggak gini, gila lebih tua dari bokap gue masih yang
Edan tapi gitu ya. Anjir. Jagger Keren gitu ya. ya. Kalau akan ada konser tuh yang festival ya istilahnya. Apa yang kayak Ya banyak band yang manggung gitu Iya ya. banyak. Ya, Itu ya. apa aja yang top lah, maksudnya yang orang paham ini festival tahunan yang sudah legend gitu. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada di Australia, namanya Soundwave sama Big Day Out. Gue setiap tahun pasti berangkat ke sana. Itu dengan apa? Dengan bermacam-macam genre Iya, musiknya. bermacam-macam genre. Oh. Tapi kalau Soundwave lebih ke rock, kalau Big Day Out lebih campur. Di Hong Kong ada Clockenflap, kalau di Inggris ada British Summertime. Terus ada Soundrenalin pernah nonton dong. pernah nonton pernah. Kayaknya nyesel banget nih ngomongnya kayak nggak semangat gitu ya. Begitu Soundwave tuh Brad. Begitu Soundrenalin ya pernah lah. Nggak boleh gitu, lu harus semangat dong. Nah, ini kritik saya nih. Kenapa Soundrenalin? Kritik gua ya. Nonton konser di Indonesia itu ribet. Beli apa maksudnya? Pulang datang ribet, susah ribet, keluar ribet. Sementara di luar negeri kotanya itu mendukung. Bahkan kalau kita punya tiket gratis naik angkutan umum. Oh, Itu sudah didukung include, yang Udah begitu. include. Ada beberapa kota yang seperti itu. Ya udah dipersiapkan Di lah Hong ya. Kong gitu, tinggal nunjukin tiket. Kemarin saya baru di Berlin gitu, nonton Depeche Mode. Jadi dimudahkan segala sesuatunya. Iya, Ketika kita keluar dari stadion atau dari area gitu ya, bis udah ngejejer, kereta udah ngejejer. Jadi tidak ada penumpukan massa lebih dari 2 jam. Sepi langsung. Coba di Indonesia. Iya. Kemarin konser yang terakhir, konser Rakyat Dewa itu katanya ada yang pulang jam 5 pagi. Iya, iya. Ya, karena dia datangnya jam 4. Udah selesai konsernya dong. Dia tuh Udah selesai. dipikir Dia cenderung jualan merchandise KW itu kayaknya. Datang 1 jam terakhir. iya, datangnya jam 4. Ya di kita belum ada. Nah itu kritik terbesar saya ya. Itu mungkin harus ada orang-orang Indonesia yang belajar tentang Soul. sistem untuk membuat sebuah pertunjukan yang bagus itu seperti apa. Betul. Bukan hanya dari sebuah kemasannya, Betul. tetapi dari Sarana orang masuk, prasarananya, betul. orang nonton, orang pulang semuanya nyaman. Betul. Nah itu tuh belum ada. Yang di kita sekarang itu hanya mencari keuntungan. Betul. Jadi Oke. mencari Cari keuntungan keuntungan sih saja. boleh ya. Boleh. Cuma itu pikirkan bukan harus. itunya gitu, Iya. gitu. Nah itu harus ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak mau juga turut serta, karena itu kan masuk yang namanya restribusi yang Pajak seperti itu, masuk, pajak. masuknya ke daerah Masuk, itu, PAD-nya makanya masuk. harus mendukung untuk hal-hal tersebut. Dan sekarang ini udah mulai banyak kan yang Ini udah mulai konser. banyak Motor banget bagus-bagus konser. sekarang. Tadi sebelum kesini, gua baru beli tiket buat Paul McCartney di Paul McCartney di Melbourne, Oktober. Hah? Oh dia ke Australia. Oktober itu dia tur Australia. Dia aja udah Paul McCartney itu udah umurnya Sama berapa? 80 tahunan. 80 tahunan ya. Dan itu salah satu show yang gue selalu pengen nonton. Walaupun sudah pernah Ya, nonton. karena lagunya tahu semua. Iya. Dan satu stadion karaoke massal Ya sepanjang itu show. paling nikmat itu seperti itu ya. merinding begitu. Dia Keren nyanyi banget. lagu-lagu Beatles yang Tentu dikarang saja, sama dia, tentu tapi saja, kan? tentu Iya. saja. Dan ada beberapa lagu John Lennon yang muncul layar nyanyi bareng, George Harrison yang muncul, gitu. Keren kan? Sekarang tinggal siapa aja ya berarti? Cuma sama Ringo doang. Sama Ringo ya? Ya si Agus itu. Si Agus Ringo itu. Agus Ringo Rahman ya. Dia yang Band yang dia pengen udah nggak ditonton. main band karena dia harus main film di Keluarga Jomblo. Cemara. Jadi abah. Jadi abah dia sekarang ini. Gustar. Band pingin ditonton, mau ditonton keburu bubar. Ada 2 yang gue sedih sampai hari ini. Keburu mati. Prince Iya. sama Oh. David Bowie. David Bowie ya. Keburu mati. Untuk Prince tuh gue pas gua kan membernya fans clubnya Prince, dapat email Februari. Kenapa lu suka Prince sih? Genius. Hah? Jenius mah Sangat jenius. jenius. Tapi dia itu hidup di zaman yang salah. Karena pada saat itu Michael ada Jackson. Michael Jackson. Ya. Dia ketutup terus. Tidak. Iya. Kalau menurut gua enggak. Gelu karena karena Menurut gua secara enggak. keseluruhan. Dibanding-bandingkan betul. Enggak, maksudnya- Padahal kalau dibanding-banding kayak harusnya. Enggak maksudnya tuh Jalurnya jalan sendiri-sendiri penggemar gitu. si Michael Jackson tuh begitu ini. Nah, dia tuh memang punya tempat tersendiri karena memang si Prince tuh punya dia punya ini Punya ciri khas. ciri khas You tersendiri. could be the most beautiful girl in the world. Kemarin baru Itu Michael Jackson. kemarin ada yang baru meninggal penyanyi Sinéad O'Connor. Iya. Tahu Iya. hitsnya apa lagunya? Hitsnya? Yang Nothing pokoknya dia compares. ketika Siapa yang panas. nyiptain? To you. Prince. Oh. Itu lagunya Prince. Pas lagi dia panas, demam gitu,
Terus? Harus dikompres. Nothing kompres to you. Nothing kompres. Makanya kalau ngomong sama Kang Ronald ini baru musik loh ya. Iya. Kita ngomongin musik. Tapi gue pengen penasaran, lu ketika lu nonton Take That itu, pagelarannya gila nggak? Tidak. Karena Berarti dalam cuman festival. Kayak Dia hanya penampil. Bukan dia sendiri ya. Bukan, sebelum dia ada pembukanya ada di skrip, ada siapa gitu. Kalau Take That harus memang nonton konsernya sendiri. Wah, kalau itu boleh mah ditonton dahsyat. ya di YouTube lah. Iya. Konsernya sirkus atau progres. Nggak pernah ada konser seperti Take That kata gue. Yang pakai gajah itu kan? Iya, yang ada gajah-gajah. Michael Iya. Jackson semua tuh kalau menurut dibandingin sama dia, wah gila dahsyat. Lu bayangin ya, zaman nggak ada. Dan beruntungnya pada saat itu tidak terlalu banyak, belum ada handphone yang banyak. Kalau enggak sekarang konser itu terlalu banyak naik ini. Itu makanya ada beberapa si penyanyi-penyanyi gitu yang terganggu dengan handphone tersebut. Sampai ada yang dilempar itu. Iya, betul. Oke. Karena Kalau Anda penasaran dengan konser Nggak dari usah, Take That, nggak penasaran. tonton di YouTube ya, cari di sini. Lu jangan. Aduh, Ambar itu kurang surprise. Kita sambut Take That. Gitu dong surprise-nya. Aduh keren. Oke, kita akan banyak ngobrol lagi. Break dulu deh. Ini minuman Le Mineralu, ya. oh kita belum ada ya? Ini kan punya dia, Le Mineralu. Mineral punya lu. Iya. Oke. Oke. Memang banyak banget yang bisa diobrolin dengan Kang Ronald ngomongin radio, legendnya istilahnya yang nemenin orang Jakarta tahun-tahun berapa itu Kang? 2008 sampai 2022. 2008 sampai 2022 berapa 14 tahun? Ya. Di Jakarta saja. Di Jakarta saja menemani Lalu di Bandung pernah siaran juga? 5 tahun di Rase. Oh di Rase dia. Roti kan? Ronald Tika itu kelar di 22 Desember. 22 dan sekarang bikin channel sendiri kan? ROTV. ROTV kalau kangen obrolannya Ronald sama Mbak Tika Tika, di ROTV. ROTV ya, ngobrol-ngobrol di sana. Nah, Kang, itu kenapa kelar? Maksudnya gini, merasa udah radio Jenuh dengan radio atau radio udah mulai kehimpit yang namanya podcast dan lain sebagainya atau gaji sudah mulai diturunkan atau gimana? Enggak, karena banyak yang nangis loh ya. Banyak yang nangis kondisinya gitu. pada saat itu juga kalau gue sebagai owner radio memang pada saat itu memang berat banget gitu. Oke. Soal dipotong nggak masalah buat saya. Iya. Oke. Cuman di satu sisi begini, kalau radio itu kan ada segmen. Radio itu kan sebuah media yang tajam penontonnya. Ada segmennya. Iya. 25, 35, 18, 30 gitu kan? 4-4-2 gitu, satu kiper. Itu sepak bola dong. Iya. Maksudnya itu jam-jamnya berarti kan? Radio saya itu kan Dengan kalau tidak usia, salah usia. dulu 25, 35. Usianya. Iya, Range. usianya pada saat itu gue udah 45. Artinya sudah 10 tahun lebih dari usia si segmentasi. Bukan berarti gue nggak bisa ngikutin tren, bisa. Iya bisa dong. Cuma di satu sisi, ya mungkin... Usia penyiar bertambah. Hah? Range radio akan tetap. Enggak, ya tetap. Iya. Bukan yang ini tadi tetap stay di sini. Enggak, gue harus pindah ke radio yang segmennya sesuai dengan gue. Gue harus pindah ke radio dewasa. Radio Manula misalnya gitu ya. Oke. Yang muterin dangdut dan lain sebagainya bukan? Ya, Enggak dong. lagu-lagu evergreen. Manula kan Oh iya evergreen ya. Sebetulnya nggak perlu evergreen. Lagu tahun 90-an aja udah tua banget sekarang kan. Iya benar. Ya kan? benar. Tahun 90-an udah tua. Gitu. Berdasar itu akhirnya Ya mungkin manajemen melihat bahwa gue udah 15 tahun juga, udah butuh refreshment radionya. Oke. Dan gue pun merasa ya udah cukup deh gitu. Meskipun masih pengen ya udah sempat ditawarin mau pindah ke radio yang itu enggak, yang lebih dewasa. radiologi gitu misal. Dulu di ronsen dong. Dia di ronsen. Kan banyak orang tua-tua di sana, Nggak Pak. bisa lah. Kan ronsen tua-tua gitu. Lu orari aja masuknya. Orari. Siaran siapa cuma di orang gitu doang. Cepret. Jadi nggak- Pasti banyak DM dong, maksudnya yang Banyak, iya, banyak. nangis-nangis sekarang udah legend banget itu. Iyalah. Roti itu di Jack FM. Betul, Jack makanya FM. makanya Kamatike, Neng kita menantang diri yuk yang Ya. baru yuk. Kita Oke, bikin akhirnya lu sendiri bikin yuk. Akhirnya YouTube. bikin Siro TV itu. Progresnya agak berat karena Oke. kami memang kan gua sama Tike Maya masih dari dulu punya idealis ya. Oke. Gak mau ngangkat sensasi, gak mau Oke. ngebuka aib, cari yang positif dari semua Nggak mau orang di gitu. pinggir jurang.
Enggak dong, ngapain? Enggak kan kalau mau gampang tuh sebenarnya kan banyak dengan bermain di pinggir jurang tuh lu Tidak, banyak. bukan pilihan gua, Kang. Hanya cari kontroversi aja Kontroversi, gitu kan. iya. Gitu. Nggak ada solusi, cuman yang penting angkat kontroversi aja gitu biasanya. Pokoknya kalau lu mau bagus di Ya, YouTube, lu main main di ujung. kontroversi, kalau enggak kontrasepsi. Itu udah paling bagus. Mainannya lu kalau enggak Kalau jorok, berani jorok gitu aja ya. Yang ketebalan berapa? 0,1 enak juga. Kalau nggak politik lah gitu ya. Iya kayak begitulah. Nah terus sekarang ini, lu kan sekolah lagi. Nah ini, Kang, kegiatan Setelah lu nganggur, gini loh Kang ya, maksud kita itu motoran sama bapak-bapak iya, nonton konser musik bahkan sudah terjadwal tahun ini sampai tahun depan. Punya bisnis, nanti kita ngobrol juga, bisnis baju, kemudian masih sekolah, nyari apa? Nyari perhatian. Perhatiannya siapa, Kang? Maksudnya lu udah kayak gini mesti nyari perhatian. Iya gitu, Kang. Enggak, karena saya, Mas, jadi ini sesuatu yang tertunda 22 tahun. Aku lulus kuliah tahun 2000. Oke. Mau lanjut, mau S2, cuman kerja, ya udah sampai akhirnya kok dapat moodnya sekarang. Jadi ya, kenapa S2? Pengen belajar. Insya Allah doakan lanjut sampai dokter, sampai S3. Ya gue udah bilang ke dia, lu kalau mau ngambil dokter lu berarti harus jadi dosen. Karena sayang ilmunya. Iya, kalau dokter gitu. lu harus jadi harus jadi dosen. Jawabannya adalah, bisa jadi ini adalah exit plan gue. Setelah tidak aktif di dunia hiburan, gini kan dunia hiburan itu kan selalu ada yang baru kan. Nah ini kita bisa belajar nih. Lebih muda. Itu udah alami lah ya. Iya, lebih muda, lebih murah. Nggak mau dibayar murah dong, karena kita punya jam terbang. Saya masih mau, kenapa ya? Susah kalau ngobrol sama Jablay. Oke, Jadi regenerasi pasti ada. Masih ada. Oke. Seleksi alam lah ya, meskipun amin karirnya panjang, tapi pada saat waktu itu datang, ya saya mah tidak hanya di dunia entertainment, gua mah ngajar bisa, jadi staf ahli bisa, staf khusus bisa, bikin tempat les sendiri bisa gitu loh. Iya betul. Gitu, intinya begitu. Tapi beda dengan standar kita ya, misalnya orang kalau entertain ya, menyiapkan buka kafe, buka barbershop, buka apa, ini beda gitu. Karena dia senang dengan pendidikan. Membaca. Ya kan? Lu senang dengan pendidikan. Betul. Karena menantang. Ketika lu dapat ilmu itu tuh ngerasa bahwa kita selalu, ketika kita mendapatkan ilmu, kita baru ngerasa bahwa kita tuh selalu kurang gitu. Aduh ini lagi, ini lagi. Karena kekayaan yang paling ringan, yang gampang dibawa-bawa adalah ilmu. Ilmunya. Kekayaan yang paling ringan, gampang dibawa-bawa ilmu. Lu nggak usah bawa apa-apa, ada di sini semua gitu. Dan yang membuat gue pengen balik kuliah lagi, karena gue balik ke kampus ya, di Unpad, Vkom Unpad. S2 ambil apa? Kajian media. Kajian media. Karena gue orang media kan. Tesis, karena lagi tesis. Lagi tesis. Kabuls. Kenapa gue bukan tesi dan kabul? Kan kabul juga disebutnya tesi dia. Kenapa gue balik lagi ke sana? Karena dosennya teman semua. Oh, jadi udah jadi temen semua. Dosen banyak yang seangkatan. Iya. Lu ngajar gue lo, oke. Wah di kelas menurut. Pas di luar, anjing gue gak ngerti pelajaran lo. Gue gak ngerti pelajaran apa sih ini. Gampang. Nah lu kenapa nggak ilmu? Saya tuh justru seneng, saya tuh gini ya, saya nih hitam kecil ya, tuh hitam. Ilmunya ilmu hitam dong kayak. Saya tuh seneng baca. Saya seneng baca. Dulu waktu sekolah, teman-teman misal ada pelajaran gitu, dia pada bolos gitu ya. Saya baca waktu itu. Baca gimana? Baca situasi. Maling dong. Tapi ikut juga kabur. Kalau nggak salah, Akbar pernah dapat tawaran beasiswa dari Hogwarts kan? Oh iya. Sekolah sihir kan? Iya, ilmu sihir. Iya, Ada ambil. Ilmu hitam dia. Iya. Ilmu santet ya. Ilmu santet. Nah, Kang, tadi kesimpulan dari yang tadi obrolan mengenai regenerasi pasti akan terjadi. Ada nggak yang di share gitu buat temen-temen nih yang lagi kenceng-kencengnya nih anak-anak dunia entertain. Ini kan dulu mulai ekstravaganza, terus awal muncul TV kabar nggak? Ekstravaganza awal tuh 2004 gitu. 2004. Pesannya apa nih kira-kira, Kang? Pesannya buat yang muda-muda gitu. Iya, ini yang lagi kenceng-kencengnya kan. Kalian yang muda-muda itu adalah penguasa zaman. Kalian penguasa zaman. Kami yang senior ya mungkin sebentar lagi lah ya. Kalian pemilik zaman, penguasa zaman, tapi harus belajar dari yang lebih senior. Yang nomor satu yang saya minta dipelajari dari kalian adalah kepada kami yang senior, budi pekerti. Oh, oke. Paham nggak? Nggak tahu gua.
Maksudnya. Sopan santun, budi pekerti, adab, attitude. Nah ini yang terjadi di masalah di politik ini juga kita sekarang ini. Ini udah terlalu banyak orang-orang tua yang masih turut campur dengan masalah-masalah. Padahal sekarang zamannya pemilih nanti adalah 60% itu adalah anak generasi-generasi muda ini. Betul. Jadi kita harus dengan legowo memberikan kepada mereka. Betul. Kita tinggal jadi orang-orang tua tuh ya. Jadi janganlah jangan terlalu banyak ikut cawe-cawe lah. Jadilah guru bangsa aja gitu ya. Gitu, itulah menurut saya tuh sebenarnya serahkan kepada mereka. Ya karena mereka penguasa zaman, betul iya, kan? Betul. Mereka pemilik zaman. Sekarang zamannya Gibran. Sudah, berikan kita dorongan untuk Gibran. Bisa. Kalau ada kesalahan pun kan tinggal diingetin doang. Iya, ngomong sama si Khalil kan? Hah? Ngomong sama si Khalil. Gibran dong. Iya, benar. Jadi saya regenerasi di sektor apapun gitu ya. Iya, anak muda itu sekarang harus politik didorong. juga Karena gitu kan. ngasihin tongkat estafet itu berat. Iya. Begitu menyenangkan kekuasaan itu gitu. Iya. Aduh, gitu loh. Makanya orang-orang tua yang sekarang ini menurut saya harus legowo, berikan kepada mereka kepercayaan karena kemajuan bangsa ini akan ada di pundaknya mereka. Dan jangan juga mereka dibebani dengan terlalu banyak beban harus begini harus begitu. Biarkan mereka secara natural menjadikan Indonesia ini bisa lebih maju lagi. Jangan tepuk tangan. Bang Denny nyalon RT? Saya coblos lah. Saya nyalon waktu itu di grooming doang. Nyalon anjing. Saya itu nyalon anjing. Langsung dia tuh terus terangkan. Partai Pudel Indonesia. kan sebagai seorang public figure sudah sangat memenuhi syarat lah untuk dapat pemilih gitu kan, kenapa nggak nyalon? Wah, takut korupsi. Tapi emang benar kan, kalau gue nyalon kecenderungan korupsinya besar. Iya, karena iman gue lemah. Iya. Lu bayangin nggak gue ke dalam sebuah sistem yang masih belibet kayak seperti itu sangat memungkinkan. Kita butuh orang-orang yang memang fresh. Anak-anak yang belum terkontaminasi dengan segala macam kemewahan atau yang kebendaan-kebendaan itu. Mereka ingin memajukan saudara-saudaranya sendiri. Kalau saya boleh majukan? Boleh dong. Lu waktunya sekarang. Kan lu masih umur 40-an, belum 50 lah. 40 lu harus maju sekarang. Kalau mau nyalek, lu nyantet. terserah lu itu sih. Kenapa jadi nyantet? Cuman yang paling penting adalah kita berharap mereka-mereka yang anak muda ini emang udah punya juga yang namanya visi apa yang mau dia perjuangkan. Karena kalau misalnya mereka tidak mau memperjuangkan, itu sama dengan dia akan menikmati hasil-hasil dari meneruskan yang itu. Sama. Betul. Harus selalu ada yang fresh dari mereka. Nah, ini boleh tepuk tangan kalau ini. Gimana nih? Gimana kalau gue jadi gubernur Cianjur? Pemekaran. Ngomongin bisnis. Kang, baju apa desain namanya dulu? Simalakama. Bu Laulaka. Oh, Laulaka. Simalaka. Nih, Laulaka. Ada yang nulisin Kang. @laulaka.indonesia laka Laulaka di situ. Apa yang membedakan desain itu dengan fashion yang lain? Oke, jadi itu tuh sebetulnya terjadi pada saat pandemi. Ketika pandemi kan siaran di rumah, siaran jam 6 sampai jam 10. Habis itu gue cengok ngapain ya, syuting kagak ada gitu kan ya. Coret-coret lah gue, coret-coret gambar baju apa gitu. Karena gue dari dulu memang suka sama kain tradisional, kain Nusantara. Akhirnya gue tuh sebetulnya idenya simple. Bikin baju yang dipakai buat Jumatan. Oh, yang pengen di yang kalau Jumatan baju apa? Saya sih terus terang kaos ya. Kaos sarung ya. Pokoknya bersih ya. Kaos sarung. Nggak ada istilah signature. Istilah pasti akan pakai jenis ini. Nggak ada. Baju bersih, sarung, kaos boleh. Kadang kalau pas ini yang dekat baju koko, ya baju koko gitu. Kemeja. Nah, gue jadi mikir, aduh selama ini ya gue teh ketemu bos, ketemu apa baju keren. Kenapa ketemu yang maha keren? Harusnya baju seadanya. Iya betul. Gitu. Iya. Pertama yang gua gambar itu adalah celana sarung. Pakai sarung gua suka nggak rapi. Pakai celana kayaknya kurang afdol. Celana sarung bentuknya kayak sarung tapi dipakai kayak celana. Gua kasih batik. Beli kain sendiri ke Majestic, ngejahit ke tukang jahit ke Majestic, gua pakai, gua foto, banyak yang suka. Banyak nih. Minggu depan bikin lagi pakai batik yang beda, banyak yang suka.
Kang desain sendiri? Iya. Desain sendiri. Karena simpel, itu desain simpel gitu kan. Cuma gue pas-pasin warnanya ini apa ya, kayaknya ini ya gitu ya. Nah terus habis itu gue bikin outernya. Itu selalu pakai kalau nggak batik. Jadi dalamnya kaos, itu pakai outer. Ya, pokoknya selalu batik, tenun atau lurik. Itu aja sebetulnya mah. Gitu sampai akhirnya, kenapa nggak diseriusin aja gitu. Jadi ya... Bikin udeng juga. Nah itu yang lagi dipikirin. Satu set lah, jadi satu set gitu. Gue lagi pengen bikin ikat kepala yang belum ada gitu. Cuma kreasinya susah banget, Ya ini ikat kepala yang nyambung ke leher gitu. Bisa. Karena kan ikat kepala tuh ada ininya, ada filosofinya. Betul. Itu yang belum gue dapet. Ya, lu belajar dulu tentang ikat kepala. Sedang. Termasuk gua. Lu cobain dulu ikat kepala lu diikat aja dulu. Nanti gimana ntar? Gua lagi belajar ngebatik. Udah melukis bisa lu. Di Solo. Ini orang nggak bisa diem, Pak. Tapi bukan batik yang pakem. Maksudnya? Jadi bukan batik parang, batik kawung, itu batik kan Megamendung itu ada artinya kan. Ini hanya buat raja. Iya, nggak boleh dipakai ini gitu. Sampai akhirnya pencarian gua kan jadi keliling ke Pekalongan, ke Solo, ke Klaten, kemana. Sampai akhirnya gua di Solo ketemu sama seorang maestro batik kontemporer, Mas Pandono namanya. Dia itu membatik. Katanya pandemi, kok Pandono? namanya itu. Namanya. Katanya Pandono. Dia itu batik kontemporer. Jadi ngebatik itu tidak hanya pakai canting. Iya. Boleh pakai cat, boleh diciprat, boleh di apa. Tidak ada yang salah dalam karya seni. Iya, nggak ada. Dibilang. Betul. Nah, kenapa gue pengen belajar seperti itu? Supaya kain yang gue bikin, gue aplikasiin ke baju atau ke celana sarung, uniqueness-nya di situ. Baju yang kamu pakai, karya gue loh, batiknya. Oke. Dan itu one of a kind. Baju yang dipakai yang Denny, baju yang dipakai kamu nggak ada yang sama. Beda. Nah, misal kayak batik juga kan Karena bisa polanya beda-beda. tidak berulang. Iya, bukan print-printan, bukan cetak. Iya, kalau cetak kan bisa, cuman kan beberapa juga diproduksinya. Ini makan aku hanya bikin satu kain doang. Kecuali korpri. Satu kain selesai, dijemur, dicelup, kain kosong lagi, gua gambar lagi, dan semua selalu ada filosofinya, baik secara gambar maupun secara nama. Ya itu yang paling penting. Filosofi nggak usah harus orang tahu, yang penting lu tahu sendiri. Nanti ketika orang pendekatannya dengan si pemakai itu adalah ketika dia tahu filosofinya apa. Itu yang gue tulis di Instagram. Nah, jadi kenapa namanya Laulaka? Banyak Laulaka, namanya aneh nih apa nih gitu. Nah ini sebetulnya pas pandemi kenapa juga. Kenapa sih lu Laulaka kenapa nggak pakai nama depan Oscar gitu? Ini Kang dari hadis kursi, tolong jangan bercanda Kang. Yang mana? Oh ya artinya Laulaka itu dari hadis kursi. Artinya apa itu? Kirain aku bahasa Sunda itu Sangsakerta. Jadi waktu pandemi ya, akhirnya banyak baca buku. Gue tuh baca buku judul. Tahu nggak terus sebentar? Lu tahu hadis kursi? Nggak mau jalan, ntar dibercandain. Enggak. Hadis kursi itu adalah di atasnya hadis-hadis yang biasa karena tertata secara kata-kata itu indah. Kalimat Allah yang tidak masuk ke Al-Quran. Yang itu kalimatnya Rasulullah tapi yang indah gitu. Ya. Gua baca buku. Apa artinya itu? Laulaka gue baru denger. Dari buku judulnya And Muhammad is the Messenger of God. Karyanya Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel tuh orientalis lah, orang Jerman yang sangat mencintai dunia sufistik. Dunia sufi, dunia tasawuf. Di buku itu, gue baca hadis kursi itu. Laulaka ma khalaqtu al-aflak. Bunyinya begitu. Artinya adalah Allah tuh bilang kepada Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad belum jadi orang, masih menjadi cahaya, masih berbentuk nur. Nur Muhammad. Jadi makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Muhammad dalam bentuk cahaya. Allah bilang sama Nur Muhammad, Laulaka, jika bukan karenamu, tidak akan kuciptakan ini semua. Iya. Jadi Allah begitu sayang sama Nur Muhammad, aku menciptakan ini semua karena cintaku kepadamu. Wah, kalimatnya bagus nih. Tapi bagus nggak ya ini kalau dia jadiin brand baju? Saya konsultasi sama tiga orang. Yang pertama ke Pak Haidar Bagir. Ya, Pak Haidar Bagir, penerbit Mizan. Wah, bagus Kang, lanjutkan. Karena beliau pakar tasawuf juga. Yang kedua ke Abi Maki. Saya Kang, lanjut. Yang ketiga sama... Tapi nggak usah disebut. Tapi lu dipersisin suaranya juga. Iya, soalnya Abi Maki itu kan guru gua juga. Jadi gua tahu banget suaranya kayak gitu. Gimana? Ya kan, punten baik saya Kang ya. Ya kayak gitu ngomongnya. Yang ketiga sama ya beliau ulama juga, budayawan juga. Mas Sastro. Al-Sastro. Al-Sastro Ngatawi. Ya. Itu. Dulu sekretarisnya Gus Dur tuh. Bagus. Tapi aku ingat ngobrolnya waktu itu karena masih zaman pandemi, kafe susah. Aku ngajar di UI.
Wah Mas ketemu di mana? Wes di Citos. Pas ke Citos kafe kos tutup semua. Okay. Aku ngobrol sama Mas Sastro di emperan parkiran. Oh. Parkiran mobil. Untuk mendiskusikan Itu sambil ngopi gitu, sambil ngerokok gitu. Nah namanya bagus lanjutin tapi tak kasih tahu 3 tahun pertama berat. Karena beban nama itu. Ya, enggak, karena segmen batik tuh nggak banyak. Segmen batik dan segmen cowok bataknya. tuh nggak banyak. Iya. 3 tahun berat dan ini udah tahun ketiga masih berat juga. Kenapa lu nggak ngambil belum balik segmen? modal? Kalau segmen batik susah, kenapa ngambil segmen Batak aja? Bikin ya. ulos. Banyak ya. Iya. Dulu kan memang gua teh mau bikin hanya buat cowok. Karena kan gua cowok, gua hanya bisa ngedesain buat cowok. Ya. Tapi ternyata pas udah ngejalin 2 tahun, pasar cowok teh kecil. Jadi sekarang yang justru paling lebih banyak modis. baju cewek yang gua bikin. Karena baju-baju muslim khususnya cowok itu biasanya dia nggak dibeliin istrinya. Nah, Iya betul. Nggak ada yang milih sendiri, dibeliin istrinya. Rata-rata gue juga semuanya pakai. Gue juga pakai. Kalau sholat Jumat gue pakai biasanya ada beberapa. Gue punya baju gamis. Karena gue nggak boleh pakai baju gadis. Iya. Gue pakai gamis. Iya. Terus semakin kecil karena kan pikirannya tadi Kang Ronaldnya bikin baju untuk sholat Jumat. Jadi yang beli bingung, ini dipakai Sabtu sama Minggu boleh nggak ya? Boleh dong. Gitu. Boleh dong. Berarti tapi lu gitu. kan lepasin itu kan, bukan ketika lu memang mau membuat sesuatu ini, ya gua mau buat untuk yang sholat. Itu Keren, udah desainnya bagus keren-keren, kata ya. aku. Jadi lu Oke. kan nggak usah harus memikirkan tentang keuntungan dengan apa, tetapi dengan orang memakai, mengapresiasi aja lu udah seneng kan? betul karena menurut gua mah ya, seniman itu tidak boleh dibatasi karyanya, medianya apapun. Iya. Gue seniman di public speaking, siaran, Bisa, di TV bisa, ngegambar bisa, ngedesain bisa, apa aja. Iya kan. Ini ngerampok, Nulis bisa. iya kan? Enggak ada. Ngerampok enggak. Nipu-nipu doang. Pakai Udah punya belum Laulaka? belum punya. Beli atulah. Iya Nili. Lu waktu dulu mau ngundang gua, cuman gua nggak Pernah bisa. kan Dia calon waktu pas- tong yang dapet, calon tong ada calon tong dia. Dia pas lagi ada bukan pameran, dia lagi mau bikin di Exhibition betul pameran, ha? di mana di Oh, Plaza Pondok Senayan. Indah. Plaza Plaza Senayan. Senayan, Iya, iya, Plaza iya. Senayan. Gua nggak bisa datang. Oke. Nih yang pingin penasaran Laulaka Indonesia Instagram. dot Indonesia. Baju-baju keren, desain dari Tapi gue Kang baru tahu Ronald. sekarang Lawalaka itu lu ngambil dari situ. Gue pikir karena dia pertamanya mengambil Ini kan etnisnya lawakannya Sunda. kali ya? Ah. Sunda kan. Makanya gue pikir Lawalaka gitu. Lawalaka tuh dari Bahasa Sunda. Sunda. Gue belum mencari artinya. Ternyata itu. Nah, lu dapat hadis kutsinya itu di mana? Di buku itu. Enggak ketika kapan gitu lu tiba-tiba. Ketika lagi baca tiba-tiba nempel aja gitu. Lah si bukunya lu udah beli sendiri atau bukunya apa? beli. Oh, Bukunya beli. kirain gue lu udah kasih tahu Itu salah orang satu atau buku apa. keren yang harus dibaca kalau kata gue ya, Anne Marie Schimmel itu. Ada terjemahan Indonesianya kok dan Itu Muhammad tentang Adalah perjalanan Rasulullah. Betul, tapi dari sisi tasawufnya. Indah banget bukunya, indah sekali. Sirah Nabawiyah berarti. Ya, indah seperti sekali itu. bukunya. Bayangkan yang menulisnya bukan orang Islam loh padahal. Sial. Anne Marie Schimmel bukan Islam. Dari sudut pandang orang melihat Ya. terhadap Nabi Muhammad itu Indah sekali bukunya. Itu dia yang akan, tapi kayaknya mungkin udah masuk Islam juga kayaknya dia. Biasanya udah dapat Hidayahnya. Mungkin dia Islam dalam hatinya, saya nggak tahu ya. beli Iya Kang, sih. beli Kang, ntar gua pinjem ya. Ya lu mau cuma minjem doang. Lu tuh nganggap gua perpustakaan apa? Anne Marie Schimmel itu bahkan ketika meninggal di makamnya ditulis tulisan Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah yang sesungguhnya ketika mati itu kita hidup, ketika hidup kita mati. Ngerti kan maksudnya kan? Sebetulnya kita sekarang dalam keadaan mati nih. Kalau secara tatanan tasawuf mah, Oke. ketika nanti kita berpulang justru kita lagi hidup. Jadi itu tuh sebenarnya kita tuh hidup tuh sebenarnya yang mati itu yang sekali itu mati, bukan kita tuh jadi kadang-kadang orang kan gitu, kita udahlah hidup cuman sekali ngapain? Padahal hidup itu 2 kali. Betul. Mati yang sekali. Karena nanti ketika kita mati kita Itulah akan dibangunkan sebenar-benarnya lagi. hidup tuh itu nanti sebetulnya gitu. Itu. Jadi ngerti nggak lu? Saya tutup aja ya warungnya. Omongannya udah mulai serem. Udah mulai serem. Itu teh ya dulu juga aku teh nggak suka ngomongin kematian teh ya, tapi ternyata ada beberapa buku yang menjelaskan kematian sebetulnya bisa sangat indah. Sebetulnya. Lo kalau orang-orang yang bercerita tentang kematian itu adalah orang-orang cerdas sebenarnya. Ada buku keren banget judulnya Psikologi Kematian karangannya Pak Komarudin Hidayat. Kamu baca buku itu harusnya menjadi nggak takut mati. Nggak takut mati. Harusnya.
Harus malah jadi pengen mati lagi nanti. Pak, mohon maaf, bisa pindah ngobrolnya di sana. Tamu yang lain nggak mau datang ya? Enggak, ini barusan tentang kematian. Tetapi tantangan kita itulah sebenarnya adalah tentang kehidupan. Untuk bekal nanti di kematian sebenarnya. Jadi intinya kita akan ngobrolin kematian. Yang sebetulnya adalah sebuah kehidupan. Iya, sebenarnya kehidupan untuk hidup di alam yang lebih langgeng. Oke, siap. Satu. Wah, Rolling Stone-nya ditutup nih. Saya malu juga sama kalian. Ini topinya aja udah topi yang sangat Topi islamis. dikasih, Oh, Pak. ini mah calon tong Dikasih, punya. calon tong nih. Dikasih Topi apa tong. sih itu namanya itu? Apa? Bagus banget. Jenis apa sih itu? Topi tanpa muka. Enggak, sebenarnya saya kan dulu pakai topi gini sering. Iya. Tapi kalau syuting pakai topi gini tuh muka saya gelap. Iya. Nah Orang ini gini. nggak pakai topi itu gelap juga. Iya, makanya orang pakai gini ya lebih Sama gelap aja. gitu. Makanya lebih bisa saya buka seperti ini. Nah, Kang, ini terakhir nih, Kang. Ada planning project apa? Enggak, di- harapan lah lu, harapan dia lah. Harapan ke depan seperti apa? Harapan mah ya ternyata dalam perjalanan pandemi itu luar biasa ya. Pandemi itu bagi gue luar biasa. Bener-bener Merubah diri lu gak? Pandemi itu? Sangat. Gue menjadi orang yang lebih spiritual dalam lebih dalam lah soal spiritual dalam pandemi, bahwa bener-bener yang punya kuasa cuma Allah ya gitu ya. Sekarang ngobrol sama temen gue, besok dia meninggal gitu kan. Jadi Iya, sekarang benar. harapan gue mah semoga Allah menemenin gue terus aja. Amin. Karena gue takut sebetulnya dalam menghadapi hidup, apalagi hidup setelah nanti gitu kan ya, takut gue. Tapi aku tidak akan takut karena ditemani yang maha berani, gitu aja udah. Iya. Jadi terserah Allah memperjalankan saya mau seperti apa, mah nggak, terserah Allah aja. Itu hal yang gua dapat. Itu salah satunya lo sudah memberikan kepasrahan. Yang paling penting kamu sekarang menjalani apa yang kamu lakukan, dan kamu tahu jalan-jalan mana yang kamu harus tempuh. Ya, ada 3 hal yang saya pelajari selama ya dari pandemi sampai hari inilah. Dulu hanya tahu ilmunya, sekarang udah tahu karena udah di dalam prakteknya. 3 Alhamdulillah. hal. Yang pertama adalah gua bukan siapa-siapa. Yang kedua, gua nggak punya apa-apa. Yang ketiga, gua nggak bisa melakukan apa-apa. Semua punya Dia. Dah. Ini tanda-tanda kita udah deket ke kiamat. Soalnya dia udah mulai insaf. Salah satu tanda-tanda kiamat. Dia mulai insaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.